Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung bersama kami. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizahra baik YouTube, Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk kami, seputar kegiatan yang ada di Mekatur dan juga Lizahra, dan juga konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam, persembahan Mekatur dan juga Lizahra. Dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, belum mengenal kami, sebagai informasi bahwasannya kami adalah merupakan biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan baik haji, umroh, serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008 dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Selaras dengan visi misi kami, tentunya kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent sesuai syarat Islam, amanah, terpercaya, memiliki harga terjangkau. Kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital, memberikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel terbaik dan dekat dengan Baitullah, dan juga kami berikan pembimbing dan juga mutawif berpengalaman, legal dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama, serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Inilah pemirsa yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Dan sebagai informasi bahwasannya kami memiliki beberapa produk yang bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, diantaranya adalah Umroh Super Promo Package yang pertama, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 28,9 juta, untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 33,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Rauda Al-Aqiq atau Sofat Al-Madinah atau yang staraf berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Anjum atau yang staraf berbintang 5. Menikmati fasilitas diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Saudi atau Garuda Indonesia, transportasi bis full AC, hotel dekat dengan Masjidil Haram, makanan minum 3 kali sehari, dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk kami berikutnya yaitu Umroh Super Promo Package yang kedua, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 29,9 juta, dan untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 32,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza atau yang staraf berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Grand Al-Masa atau yang staraf berbintang 4. Menikmati fasilitas yang sama tentunya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa itu Umroh Promo Silver Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 32,9 juta untuk quad, 34 juta untuk triple, dan juga 36,9 juta untuk double. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza atau yang staraf berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Elaf Kinda atau yang staraf berbintang 5, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Untuk produk kami berikutnya itu Umroh Promo Gold Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 34 juta, untuk triple di 37,5 juta, dan untuk double di 40,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Taiba Front atau yang staraf berbintang 5, menginap di Mekah di Hotel Darul Aiman Royal atau yang staraf berbintang 5. Menikmati fasilitas terbaik tentunya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk kami berikutnya itu Umroh Promo Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 3.300 US dollar, dan juga untuk double di 3.600 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel Frontel Al-Harithiyah atau yang staraf berbintang 5, menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid atau yang staraf berbintang 5, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Super Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 4.400 US dollar, dan untuk double di 4.500 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel di Oberoi atau yang staraf berbintang 5, menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid atau yang berbintang 5, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk kami berikutnya itu Umroh Plus Turki. Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul selama 12 hari, keberangkatan di tahun 2024 selama
selama tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.400 US dollar selama presiden masih ada, maksud kami, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa. Di antaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Turkish Airlines, transportasi kendaraan full AC, makanan minum 3 kali sehari, dan juga dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk kami berikutnya itu Umrah Plus Turki mengunjungi kota Sanliurfa, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.700 US dollar dan selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Edirne, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Antalya selama 12 hari, keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.800 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Bursa, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.380 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan free cable car. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Aqsa, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik tentunya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk kami berikutnya itu Umrah Plus Uzbekistan, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 2.900 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk kami berikutnya itu Umrah Plus Turki bonus Serbia pemirsa, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk kami berikutnya itu Tadabur Bumi Anbiya pemirsa, wisata religi. Kita akan mengunjungi negara Mesir, Aqsa, dan juga Jordan selama 9 hari, keberangkatan di tahun 2024. Kita juga akan mengunjungi kota-kota seperti Kairo, Saint Catherine atau Nuweiba, Yerusalem, Wadi Rum, dan juga Amman di Jordania. Keberangkatan tentunya dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada, dan tentunya kami berikan fasilitas terbaik. Di antaranya adalah menikmati penerbangan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan Wi-Fi, makan dan minum halal sesuai program, dan juga kami berikan tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Balkan, kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan, di antaranya adalah Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, dan juga Kroasia. Selama 11 hari, keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Spain, kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang terletak di negara Spanyol, yaitu di negara Andalusia. Kota-kota tersebut adalah Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada, dan juga Sevilla. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan, kita akan mengunjungi kota-kota seperti Tashkent, Bukhara, Samarkand, Amirsoy yang terletak di negara Uzbekistan, dan tentunya kita akan singgah ke salah satu makam perawi hadis terkenal dunia, yaitu makam Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Salah satunya adalah dengan menikmati kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan, kita akan mengunjungi kota Tashkent, Samarkand, dan juga kota Almaty, dan serta pegunungan Simbulak yang terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Beauty of Black Sea, kita akan mengunjungi kota-kota yang berada di sekitar Laut Hitam yang terletak di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Beauty of Swiss, kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang terletak di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Goes to Australia. Kita akan mengunjungi kota Melbourne, Brisbane, Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama perjalanan masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu kami punya Tour Holiday. Sebagai produk kami yang pertama yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika, French, Kanada selama 12 hari di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama perjalanan masih ada dan juga kami berikan fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Windsor of the American West. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian barat Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama perjalanan masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan Skotlandia yang terletak di benua Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama perjalanan masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Super Sale East Europe. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian timur Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama perjalanan masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal yang terletak di Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama perjalanan masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Snowy East Coast USA. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian timur Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama perjalanan masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pemirsa tentunya yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai detail info harga, fasilitas, syarat dan lain-lain dapat mengunjungi website atau medsos atau menghubungi nomor kontak kami yang tertera di layar Anda. Tentunya kami Mekatur dan juga Lizara senantiasa berinovasi pemirsa untuk menghadirkan layanan berkualitas, salah satunya adalah dengan program podcast yang telah tayang pada musim haji dan juga program kajian tafsir yang saat ini pemirsa sedang saksikan dan juga nanti akan banyak program lainnya. Salah satunya juga ada program di bulan suci Ramadan. Kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas kepada para pemirsa yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan dalam upaya kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada program Tadabbur Kalam episode ke-54 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 219 hingga 220 dengan tema banyak mudarat pada khamr dan perjudian. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber, guru, ulama serta pembimbing ibadah kami yaitu Bapak Kiai Haji Sanai Abdurrahman LC. Pemirsa, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Begini sudah tahan, oke, tidak perlu pakai kain. Ada pantang larangnya. Ketika sampai di stasiun, ini lengket. Boleh cuci tangan, tapi jangan pakai sabun. Apapun. Kain. Kalau berjahit kalau nggak dihubungkan, digabungkan. Ya. Yang pakai wajah bukan saudara mendapatkan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala.
Amma ba'du faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lam al-mufsida minal muslih walau sya'allahu la'natakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus terhubung dengan media ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dan apa yang kita lakukan ini menghadirkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur dan Miss Zahra di mana saja berada, insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya tadabbur kalam, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah kita akan mulai dari ayat 219. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, kita diberi tip, diberi cara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridho dan surga, untuk memperoleh kemenangan yang sejati. Ya, dari mulai ya, kita diperintah untuk sabar. Ya, kemudian kita dianjurkan oleh Allah untuk banyak infak sedekah dengan memprioritaskan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Ya, orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya, dan juga orang-orang yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kita juga ya diperintah untuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sami'na wa ata'na, untuk senantiasa taat ya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ya ketika kita diperintah oleh Allah untuk melakukan satu peperangan. Peperangan itu memang berat, tetapi ya bisa jadi apa yang kita anggap berat, bisa jadi apa yang kita anggap membuat kita ini artinya berat, susah dan lain sebagainya, atau bahkan kita membenci, bisa jadi di balik itu ada kebaikan. Karena ada banyak hal yang kita sukai, ada banyak yang hal kita cintai ternyata menghadirkan mudarat. Itu juga ya ada selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lalu kemudian yang lain ya ketika kita disodorkan artinya dengan kasus, dengan banyak peristiwa ya, terutama yang terjadi pada masyarakat ya Mekah dan masyarakat di Madinah itu. Ya, mereka menganggap bahwa menghormati bulan haram itu tidak melakukan peperangan. Ternyata ada yang lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau kita bisa hindari amalan-amalan ini, kita bisa menghadirkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Menghalang-halangi orang dari jalan Allah, mengusir seseorang atau muslim itu dari kampung halamannya. Ya, nah ini termasuk besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa hindari semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadirkan kemenangan itu. Lalu kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya memberikan penjelasan ya, orang kalau sudah memilih Islam harus betul-betul dipegang dengan kuat. Jangan sampai karena rayuan-rayuan keduniaan lalu kemudian dia murtad. Ya, maka diingatkan oleh Allah, kalau seandainya kamu murtad dalam keadaan ya mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kafir, maka semua kebaikan yang kalian lakukan itu nggak ada nilai sama sekali. Bahkan di akhirat nanti kalian akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ya, nah di ayat ini muncul kalimat yas'alunaka lagi. Jadi dari kemarin pertemuan kemarin ini ya, kita selalu menemukan yas'alunaka, yas'alunaka. Siapa sih yang bertanya? Yang bertanya itu adalah hamba Allah.
Yang bertanya ini adalah umat Nabi SAW. Jadi kalau mereka ini bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan maisir, dan memang ya bukan unik ya, kalau boleh kita katakan memang unik gitu, tetapi sebenarnya bukan unik kalau boleh ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu ya, itu ternyata melalui proses. Kecuali kalau masalah peribadatan, artinya berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan akidah, nah itu tidak ada kompromi. Tapi kalau dalam masalah muamalat, dalam masalah yang sudah mendarah daging pada satu masyarakat, ketika akan diharamkan itu ternyata berjenjang, ternyata berproses. Ini artinya supaya mereka tidak kaget. Ya, contohnya ya masalah khamr ini. Khamr ini kan ya minuman keras yang beralkohol, yang membahayakan. Apakah sekaligus diharamkan oleh Allah? Enggak. Berproses. Ya, mulai proses yang pertama, ya kalau mau sholat jangan dekati khamr. Artinya kalau mau sholat jangan mabok. Ya. Nah mereka kemudian mikir, ya kapan ini waktunya mabok ini? Karena dalam sehari semalam itu kan sholat lima waktu. Nah mereka mulai terbiasa tuh. Kalau mau sholat menghindari nggak mabok. Lama-kelamaan kebiasaan ini ya ada. Jadi perlahan-perlahan. Nanti kemudian berikutnya ya baru dikasih tahu, khamr, judi itu mudarat, tapi manfaatnya juga ada. Tapi mudarat lebih besar daripada manfaat. Jadi dikasih tahu, ya. Jadi manfaatnya dibanding dengan mudarat gedean. Mudarat manfaatnya itu sedikit walaupun ada. Ya. Nah begitu mereka sudah betul-betul bisa meninggalkan itu semua, barulah ada kalimat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu semua yang namanya minuman khamar, perjudian, ngandu nasib itu. Ini merupakan amalan-amalan buruk. Ini amalan setan. Maka tinggalkan. Barulah mereka meninggalkan amalan tersebut. Artinya mereka sudah tidak mabuk, mereka sudah tidak berjudi lagi. Jadi proses lama, ya. Begitupun kebiasaan-kebiasaan yang lain, kalau memang itu diharamkan, maka proses pengharamannya itu ya tidak sekaligus. Berbeda dengan masalah tauhid atau urusan akidah. Nah, ini proses yang kedua tentang pengharaman khamr dan maisir. Jadi kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr, ya tentang minuman keras, ya tentang perjudian, maka katakan kepada mereka, fihima, di dalam keduanya khamr dan perjudian itu ismun kabir, ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi di sisi yang lain juga ada banyak manfaat bagi manusia. Apa manfaatnya? Ya bisa jadi untuk pengobatan. Apa manfaatnya? Bisa jadi nganggapnya itu sebagai hiburan dan lain sebagainya. Ya, tetapi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya pada kedua ini atau mudaratnya, ya tingkat bahayanya pada kedua itu lebih besar daripada manfaat yang dimiliki oleh khamr dan maisir itu. Artinya disuruh berpikir, ya karena mereka kan sudah mengalami itu. Artinya coba dipikirkan baik-baik, gunakan akalmu itu. Ya, ada nggak manfaatnya? Ada nggak mudaratnya? Ada. Coba kamu bandingkan antara manfaat dan mudarat. Ternyata mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Diulangi kembali. Wa yas'alunaka madza yunfikun, karena di ayat ini pada ayat yang ke-215 pada pertemuan kita yang lalu ada kalimat yas'alunaka madza yunfikun, tetapi tidak diberi jawaban seberapa. Karena kalimatnya ma anfaqtum min khairin, hartamu sekecil apapun yang kamu nafkahkan, prioritaskan, berikan kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Nah sekarang mereka lebih rinci lagi menanyakan tentang apa yang mereka infakkan. Jawab Muhammad pada mereka, kulil afwa. Jadi al-afwa itu diartikan ya yang melebihi kebutuhan. Kalau memang sudah
lebih dari kebutuhan yang sudah ada, infakkan. Dan memang kebutuhan kita itu kan terbatas, ya. Kita mengkonsumsi apapun terbatas perut kita ini, ya. Kita nafsu pengen makan ini, makan ini, makan ini, tetapi kan faktanya apa semuanya akan dimakan, kan tidak terbatas. Nah, maka ketika ada kelebihan, kelebihannya inilah yang dinafkahkan, ya. Jadi jangan kebutuhan kita belum terpenuhi lalu kemudian kita berikan. Nah, itu artinya ya tanpa kita sadari kita telah menyiksa diri sendiri, ya. Artinya penuhi dulu kebutuhan kita, dan kebutuhan kita itu kan terbatas, ya. Minuman kah, makanan kah, ya, rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Nafsu pengen membangun rumah yang besar, apakah kemudian dipakai semua itu? Kan enggak. Ada banyak kamar kosong, ya, ada banyak tempat-tempat yang tidak digunakan, ya kan mubadzir, ya. Makanya al-afwa itu kalau sudah terpenuhi kebutuhan, infakkan. Jadi ya kelebihan dari kebutuhan itu yang diinfakkan, al-afwa itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian, memberikan penjelasan kepada kalian al-ayat. Al-ayat ini bukti-bukti. Ayat itu tanda-tanda kebesaran. Ada yang memberikan penjelasan, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kalian, ya, terhadap ayat. Ayat ini ada ayat yang sifatnya qauliyah, ada yang kauniyah. Kalau qauliyah itu artinya ada di dalam Al-Qur'an ini, yang diucapkan, yang disampaikan Nabi SAW. Nah, ini qauliyah. Ada yang kauniyah. Kauniyah itu ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita, yang kalau kita buka hati, kita buka pikiran, kita buka wawasan, kita akan terkagum-kagum melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, rinci jelas sekali Allah memberikan itu kepada kita, baik yang qauliyah ataupun yang kauniyah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Ayat yang terakhir, la'allakum tatafakkarun. Agar kalian mau berfikir, ya. Jadi la'allakum tatafakkarun, agar kalian terus-menerus berfikir, artinya menggunakan, mengaktifkan akal ini dengan baik, ya. Makanya ya lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan, merinci ayat-ayat tersebut. Ya, dengan ada tadabbur kalam ini diantaranya adalah ya ini mensupport, menyemangati kita untuk mengaktifkan akal kita agar terus berpikir. Ya, kita renungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita akan kagum terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan berdecak kagum kita dengan ya hebatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang qauliyah ataupun yang kauniyah, ya, yang ada di sekitar kita. Fid dunya wal akhirah. Ini ayat berikutnya tiba-tiba muncul fid dunya wal akhirah. Ada yang mengatakan di dunia maupun di akhirat. Itu yang dimaksud adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu pertama. Jadi kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada yang kedua, ya, diceritakan atau ditafsirkan ayat fid dunya wal akhirah ini, ya, ini menunjuk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat tadi itu diartikan sebagai mukjizat. Ayat ini sebagai bukti-bukti kekuasaan kebesaran Allah baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, jadi tidak terbatas hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Ya. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ini. Nabi sudah menjelaskan tentang kehidupan nanti di akhirat dengan gamblang. Dari mana Nabi menceritakan itu? Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, artinya dari Al-Qur'an. Ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Berikutnya lagi. Ya, ada kalau di ayat tadi yang kita baca ayat 215 itu kan sudah disentuh sebetulnya tentang yatama, tentang infak, ya.
Lalu ditanya kembali, dan infak ditanya, dan berikutnya pada ayat ini ditanya, ketika hambamu dan hambaku ketika bertanya kepada engkau wahai Muhammad anil yatama, tentang anak-anak yatim. Yatim itu kalau kita lihat secara bahasa, secara etimologi, itu dari kalimat yutmun. Yutmun itu artinya ketersendirian. Ya, makanya orang-orang Arab itu kalau menyebut kesendirian yang tidak ada tandingannya itu menggunakan kalimat ini, yutmun. Ya. Jadi durrah yatimah. Apa durrah yatimah itu? Perhiasan yang mahal, perhiasan yang cantik, yang indah, yang tidak ada saingannya. Itu menggunakan kalimat durrah yatimah katanya. Jadi ketersendirian. Nah, yatim itu secara terminologi anak yang belum dewasa yang ditinggal oleh ayahnya. Nah, ini yatim secara terminologi. Ya. Tapi kalau secara etimologi lugatan, yatim itu anak yang merasa hidupnya itu menyendiri. Artinya menyendiri di sini nih karena nggak ada pegangan, karena nggak ada yang dia banggakan, karena nggak ada yang dia anggap bisa melindungi. Itu yatim. Makanya makna yatim kalau kita lihat secara bahasa sebetulnya siapapun kalau dia merasa tidak ada yang melindungi itu yatim. Ya. Cuma kita kadang-kadang memaknai itu secara terminologi, istilahi saja. Pokoknya anak yatim yang nggak ada ayahnya. Makanya kita lihat di mana-mana kalau ada santunan, kalau ada sumbangan, donasi dan lain sebagainya untuk anak yatim, mesti yang dicari yang nggak punya ayah. Ya, hanya itu, padahal ada anak nggak punya ibu, ayahnya ada, tetapi ayahnya seolah-olah tidak ada wujuduhu keadamihi katanya, karena tidak bisa memberikan kasih sayang. Karena ayahnya ini tidak bisa menjadi sandaran bagi anak ini. Padahal secara bahasa dia itu adalah yatim. Cuma fokus kita kan kepada yang tidak memiliki ayah saja. Itu yang kita perhatikan. Padahal banyak yang punya ayah tetapi keberadaan ayahnya itu seolah-olah tidak ada. Mereka ini sebetulnya adalah yatim dalam konteks kebahasaan. Ya, jadi apa perlu mereka ini kita berikan sumbangan, kita berikan donasi? Perlu. Ya, kalau seandainya kita tidak menganggap mereka ini sebagai yatim, maka masukkan dalam list orang-orang miskin ataupun orang-orang fakir yang perlu diperhatikan. Jadi ketika mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak-anak yatim, katakan islahun lahum khair. Berbuat baik kepada mereka, kepada anak-anak yatim ini merupakan kebaikan. Islahun lahum khair. Maka islahum lahum khair ini bisa jadi merawat dalam pengertian kita ambil lalu kemudian kita rawat betul-betul, ya, kita didik sehingga ada motivasi dari Nabi SAW. Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Saya di dalam surga itu bersama orang-orang yang merawat anak-anak yatim, melindungi anak-anak yatim di surga itu seperti dua jari ini. Ya, dua jari itu menunjukkan saking dekatnya aku dan orang yang melindungi anak yatim di dalam surga itu. Ya. Jadi islahun lahum itu nggak mesti merawat dalam pengertian kita tarik dia ke rumah lalu kemudian kita biayai, kita segala macam, dan memang diusahakan yang masih memiliki kekeluargaan. Itu yang sangat diharapkan. Maka kalimatnya islah ini artinya umum. Ini sesungguhnya ya kalimat ini islah ini ketika kita berbuat baik dalam bentuk apapun itu merupakan kebaikan. Ya, kita menyantuni anak walaupun dia tidak kita rawat di rumah kita, itu kebaikan. Kita lihat ada panti asuhan, ya, ada anak-anak yatim yang dirawat di sana, lalu kita sebagai donatur bulanan tiap bulan kita berikan. Itu khair. Ada yang sanggupnya cuma setahun sekali di bulan Muharram, tetap khair, tetap baik, ya. Cuma memang kalau dia kalau berbicara harapan, mestinya memberikan anak-anak yatim ini dalam hal ya perlindungan, perawatan dan sampai kemudian pendidikan dan lain sebagainya, nggak di bulan Muharram saja, tapi setiap saat, setiap hari, ya. Mereka harus kita perhatikan betul-betul. Makanya kalau seumpama ada yayasan yang menampung anak-anak yatim, itu lebih baik, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama.
Kita support dengan dana tiap bulan, ya kita berikan makanan, kita berikan hak-hak pendidikan dan lain sebagainya. Biar yang mengelola itu adalah yayasan. Ya. Ini islahun lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian menggauli mereka, dalam menggauli di sini ini artinya ya menyamakan mereka sama dengan anak-anak kita, sama dengan keluarga kita, ya. Fa ikhwanukum, sungguh ya, fa ikhwanukum. Ini saudara-saudara kalian ini. Jadi kalau seandainya mereka kita campuri, artinya mereka kita gauli, sungguh mereka ini adalah saudara-saudara kalian. Ikhwanukum. Ya, ikhwan. Ikhwan itu ya memang artinya saudara dari kalimat akh. Hanya di dalam Al-Quran kalau ikhwan itu biasanya persaudaraan yang dibingkai dalam satu keyakinan, akidah gitu. Itu ikhwan. Ya. Ada ikhwanul muslimin. Itu saudara-saudara yang seagama, artinya saudara-saudara muslim berarti. Ya. Tetapi kalau sudah menjadi mukmin itu dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, penyebutannya bukan ikhwan tetapi ikhwatun. Nah, kalau ikhwatun itu saudara yang dibingkai dengan darah dan keturunan. Ya, tetapi kenapa mukmin dikatakan ikhwatun? Karena Allah menginginkan mukmin satu dengan yang lain bagaikan saudara kandung. Jadi wa in tukhalituhum, jika kalian menggauli mereka, ya anak-anak yatim itu seperti kita memperlakukan anak-anak kita dan saudara-saudara kita, fa ikhwanukum, itu saudara kalian. Ya. Dan ayat ini juga memberikan ketegasan. Karena ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwa harta anak-anak yatim itu ya jangan dimakan. Artinya jangan ya diambil untuk memperkaya diri dan lain sebagainya, ya, tapi tunggu sampai mereka besar. Nah, ayat ini termasuk juga yang menghapus, menasah ya hukum-hukumnya, hukum yang sebelumnya itu sama sekali nggak boleh. Karena waktu itu kan ada beberapa orang yang mengambil anak yatim. Ya, lalu kemudian anak yatim ini kan punya warisan. Ya, ini kalau seumpama dikelola boleh apa tidak? Ya, kekayaan anak yatim ini untuk kehidupan itu. Makanya turun ayat ini, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Enggak apa-apa, itu saudaramu. Kalau memang mau dikelola, kelolalah dengan baik, ya. Tetapi kalau memang mau diusahakan harta kekayaannya ini, jangan lupa penghasilannya nanti disisihkan. Nanti kalau dia sudah tumbuh dewasa dan dia sudah bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kalau mereka sudah bisa mandiri, berikan kekayaan itu kepada mereka, jangan kau tahan. Ya, apalagi kalau ada keuntungan dari pengelolaan harta tersebut. Kalaupun tidak dimakan bersama, tapi kita bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka, ini termasuk satu langkah yang baik, khair. Jadi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ya. Dan urusan nanti dia dengan Allah Maha tahu bagaimana perlakuan orang ini terhadap anak yatim ini. Mengelola kekayaannya itu apakah memang untuk dirusak, apa memang untuk kebaikan. Allah tahu. Ya, makanya Allah mengetahui siapa yang merusak, ya, dan siapa yang ingin memperbaiki keadaan atau masa depan anak ini. Allah tahu. Ya. Makanya kalau memang mau disamakan atau mau disatukan seperti anak kita sendiri, lalu hartanya itu dipakai, boleh. Ya, dengan catatan kalau memang ada kebaikan atau ada sisa atau ada keuntungan, sisihkan untuk mereka, nanti kalau sudah besar berikan. Ya, tapi kalau seandainya pun nggak ada karena memang kita bertanggung jawab penuh kepada anak ini, juga nggak apa-apa. Allah tahu siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang melakukan kebaikan. Walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah berkehendak, ya, la'natakum. Ya, la'natakum ini diartikan, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan membinasakan kalian. Ya. Tapi itu enggak mungkin, makanya Allah menggunakan kalimat lau. Ya, lau itu pengandaian untuk sesuatu yang mustahil.
Masa orang sudah berbuat baik kepada anak yatim lalu kemudian dimusnahkan, dibinasakan atau dimiskinkan? Enggak. Ya, Allah enggak akan melakukan itu. Walau sya Allah la'anatakum. Ya. Jadi la'anatakum itu ada juga mengartikan memberatkan kamu gitu. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah akan memberatkan kamu dengan kehadiran anak yatim ini. Tapi kalimatnya lau. Ya, artinya enggak. Allah akan memberikan keringanan. Dan kita mendapatkan contoh banyak dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang yatim. Lalu kemudian datang rombongan dari Bani Sa'ad. Di antaranya ada keluarga Halimatus Sa'diyah. Halimah itu membawa anak ya yang masih disusui. Itu ada 2. Ya, ada yang satu lagi sudah besar. Ya, dia membawa, ikut juga suaminya, membawa seekor unta, membawa seekor keledai. Mereka ini sedang menghadapi kekeringan di kampung Bani Sa'ad ini. Maka mereka datang ke kota, ya mengundi nasib lah. Syukur-syukur kalau dapat anak orang kaya gitu. Lalu pada saat sudah ditentukan bersama teman-teman yang lain, mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Apa sih pekerjaannya? Mereka menjadi ibu susu ya dari kampung ini. Mereka sudah mendapatkan anak masing-masing, bayi masing-masing, tapi Halimah belum. Maka ketika akan kembali itu dia mengatakan kepada suami, bagaimana kalau kita ambil sajalah Muhammad. Ya memang ada yang apa bukan mengompori gitu. Buat apa ngambil Muhammad? Muhammad itu kan anak yatim. Ya, nanti kalau nggak sanggup membiayai kita bagaimana? Ya, makanya kata Halimah, sudahlah kita ambil daripada kita nggak sama sekali membawa anak-anak, kita bawa ajalah bayi Muhammad ini. Akhirnya sepakat dibawa. Ya, begitu sudah dipegang Muhammad oleh Halimah ini, yang awalnya air susu Halimah ini kurang begitu lancar, anak-anaknya sering nangis, ya, karena tidak mendapatkan air susu yang memadai. Tapi begitu Muhammad sudah menyusu, artinya pada ibu Halimah ini, Masya Allah air susunya itu mengalir deras, ya sampai anaknya atau saudara atau anak kandungnya ini bisa minum dengan puas, ya bahkan saking kelebihannya itu, ya lalu kemudian sampai disimpan ya di plastik dan lain sebagainya, karena saking banyaknya air susu yang keluar dari Halimatus Sa'diyah. Nah begitu kembali teman-temannya juga pada bingung mereka. Bingungnya apa? Ontanya yang tadinya loyo, keledainya yang tadinya tidak kuat berjalan, gagah semuanya. Masya Allah. Dan mereka merasakan panas, tapi keluarga Halimah tidak merasakan panas. Karena apa? Ada anak yatim. Ya, jadi ada keberkahan di situ. Maka begitu sampai di perkampungan Bani Sa'ad, ya tinggal di rumah Halimah ini, ada keajaiban di pagi hari. Ya Allah, tumbuh rumput yang tadinya sudah mati, ya hijau, dan kemudian kambing-kambing itu keluar dari kandang itu dengan senang, mereka makan rumput sebanyak-banyaknya. Binatang-binatang yang lain juga, wah semua orang kampung itu bingung, ya ada apa ini kok tiba-tiba subur perkampungan Bani Sa'ad, ternyata ada anak yatim. Artinya ya ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan kalau memelihara anak yatim. Walau sya'allahu la'anatakum, kalau Allah mau, ya karena kalian berat memelihara anak yatim, Allah akan beratkan kalian. Allah akan hinakan kalian. Tapi itu kan gak mungkin. Jadi Allah sudah menjanjikan itu. Dan Nabi pun sudah menjanjikan itu. Makanya di rumah kalau ada anak yatim, Allah akan turunkan rahmat. Allah akan turunkan keberkahan. Gak berhenti-berhenti. Kita sudah pernah mencoba dan memang sampai saat ini pun terus kita ya mengayomi, artinya melindungi mereka ya dengan sekuat kemampuan, dan yang kita rasakan itu adalah keberkahan. Yang kita rasakan itu adalah ketenangan. Yang kita rasakan itu adalah kemantapan di dalam hati untuk menghadapi masa depan ini. Ya, gak mungkin anak-anak ini kelaparan, gak mungkin anak ini gak makan segala macam. Alhamdulillah sekian banyak anak yatim ini ternyata mereka bisa jajan, mereka bisa makan, mereka bisa seperti anak-anak yang lain. Ya, dari mana? Allah jamin itu selalu ada. Ya, walau sya'allahu la'anatakum. Ya, maka Allah gak mungkin memberatkan seseorang yang memelihara anak yatim. Allah gak mungkin menghinakan orang yang memelihara anak
anak yatim itu. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azizun hakim. Aziz itu artinya maha gagah perkasa. Aziz itu artinya mulia. Aziz itu artinya tidak terkalahkan. Kenapa ditutup dengan aziz? Ya, ini untuk membuktikan jangan ada yang merasa kalau memelihara anak yatim lalu jatuh miskin, jangan. Ya, Allah kaya. Allah akan kayakan siapapun yang memelihara anak yatim. Allah akan berikan banyak rizki, ya, kalau mereka ini ya memelihara anak yatim. Aziz, ya. Tapi walaupun aziz, Allah bijaksana, Allah hakim. Artinya Allah Subhanahu wa taala gagah perkasa, ya, tapi kemudian ditutup juga dengan hakim, ini disatukan aziz dan hakim. Allah gagah perkasa lagi bijaksana. Apa kebijaksanaannya? Kebijaksanaannya tentu ya Allah akan memberikan kesempatan kepada siapapun yang memelihara atau melindungi anak yatim ini, selalu akan diberikan kemudahan dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Nah, ayat yang kita baca ini ya dari ayat 219 ya dan 220 ya, kalau kita tadabburi, kalau kita renungi betul-betul tentang manfaat dan mudarat khamr dan maisir, saya selalu ingat dengan kisah ya di akhir kehidupan Nabi di tahun 9 Hijriah. Ada beberapa orang dari Taif. Taif ini kan terkenal ya dalam sejarah itu 2 kali melakukan pengkhianatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka datang, sahabat-sahabat itu memang awalnya menaruh curiga, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan kepada mereka, biarkan mereka bertemu dengan aku. Lalu siapkan di sekitar Masjid Nabawi ini tenda-tenda untuk mereka. Karena mereka datang ke sini niatnya baik untuk mempelajari Islam. Dibuatlah tenda-tenda. Mereka tinggal beberapa hari di sana. Nah, ketika terakhir mereka akan kembali, datang kepada Nabi, ya Muhammad, kami menerima Islam. Tapi dengan catatan, tolong jangan paksa kami sholat 5 waktu. Apa kata Nabi? Ketahuilah sholat 5 waktu itu indikasi kebaikan agama ini. Kalau tidak ada sholat 5 waktu, maka agama ini nggak ada kebaikan sama sekali. Bagaimana kalian tidak sholat, ya tetapi kalian mengaku sebagai orang yang berislam? Nggak akan ada itu di dalam Islam kebaikan kecuali ada sholat 5 waktu. Diterima. Lalu kemudian yang kedua, ya sudah, kalau demikian jangan paksa kami untuk meninggalkan khomer, ya, karena masyarakat kami biasa. Ya, dan memang pekerjaan tiap hari ya kami memeras anggur lalu kami jadikan minuman yang beralkohol katanya. Untuk menghilangkan ya penat, menghilangkan pikiran-pikiran yang kacau ini katanya. Itu sudah jadi kebiasaan masyarakat kami. Apa kata Nabi? Khamr itu akan merusak akal pikiran. Khamr itu akan membuat kalian mabuk. Kalau sudah mabuk kalian akan menghalalkan segala cara. Dan ini ra'suz dzunub. Ya, ini induknya dosa ini. Ya, tinggalkan. Akhirnya mereka meninggalkan. Kalau demikian katanya izinkan kami katanya untuk tidak meninggalkan perjudian karena kami biasa melakukan itu. Judi, riba ini akan mengganggu dan akan menghancurkan perekonomian kalian. Kalian nggak pernah akan kaya. Kalian nggak bakal akan memiliki kekayaan yang banyak kalau itu terus kalian pertahankan. Tinggalkan khamr, tinggalkan judi, tinggalkan riba. Ya sudah kalau demikian katanya, ya biarkan kami melakukan perzinahan. Kenapa? Karena kami sudah terbiasa, kami ini rata-rata pedagang. Kami kalau tidak melakukan kayak begitu itu, ya kami tidak tahan. Bagaimana kalian ini mau berislam? Ya, zina ini akan merusak keturunan kalian, akan memutus keturunan kalian. Tinggalkan itu zina. Sampai akhirnya mereka minta, jangan perintahkan kami menghancurkan Tuhan katanya. Artinya patung yang di depan pintu daerah Taif itu ada patung besar namanya Manat. Nah ini patung ini yang kami anggap Tuhan selama ini termasuk patung yang paling disukai oleh ibu-ibu.
Ya, maka jangan perintahkan kami menghancurkan, enggak, hancurkan. Kasih waktu sebulan, hancurkan. Kasih waktu kami 20 hari, hancurkan. Ya, sampai terakhir nggak bisa, ya sudah, kalau begitu nanti kami kirim Khalid bin Walid. Maka begitu mereka kembali ke Taif, Khalid bin Walid kemudian dikirim oleh Nabi SAW bersama beberapa orang sahabat untuk apa? Menghancurkan patung yang besar itu. Ya. Ini demikianlah Nabi SAW memberikan ya penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akhirnya diterima, dan Taif menjadi daerah yang subur. Taif mayoritas muslim sekarang, ya, dan Taif menjadi ya daerah atau destinasi wisata biasa sekarang itu. Ya, karena memang daerahnya subur, masyarakatnya juga masyarakat yang baik, memiliki akhlak yang baik, etika yang baik. Nah, demikianlah dua ayat yang luar biasa, dan ini merupakan rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya ya tentang bagaimana cara menghadirkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang pada ayat yang ke-221 barulah nanti akan berbicara tentang munakahat, berbicara tentang hukum pernikahan nanti. Nikah antar agama itu hukumnya bagaimana, lalu kemudian disambut lagi dengan talak, disambut lagi dengan hubungan keluarga, mempertahankan bahtera rumah tangga itu kayak apa. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, dan kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majelis kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Megatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam episode ke-54 kali ini membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 219 hingga 220 dengan tema banyak mudarat pada khamar dan perjudian. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang telah setia bergabung bersama kami melalui media channel Megatur dan juga Rizara baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe, like, comment, and share untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk kami, seputar kegiatan-kegiatan yang ada di Megatur dan juga Rizara, serta konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya, dan jangan lupa untuk senantiasa memilih merekomendasikan travel haji umrah Megatur dan juga Rizara kepada sanak famili, kerabat, handai tolan dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.